Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, selamat pagi anak-anakku sekalian. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar kalian semua? Saya berharap semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ahmad Kais, masih dalam pelajaran ilmu Nahwu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab i'rab. Mari agar kita simak baik-baik penjelasan berikut. Semoga kita dipermudah untuk memahami segala ilmu. Let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, di belakang saya sudah terdapat sekelumit penjelasan tentang i'rab. Sebagaimana yang telah kalian catat, bahwasanya definisi i'rab adalah al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamil dakhilati alaiha lafzon au takdiron. I'rab itu adalah perubahan kondisi akhir kata karena berbedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut, berubah secara lafaz ataupun secara dikira-kira. Masih bingung? Saya kasih sedikit penjelasan, saya simpulkan pengertian i'rab. I'rab itu dalam ilmu nahwu adalah perubahan harokat pada suatu kata yang tadinya domah bisa berubah menjadi fathah atau berubah menjadi kasrah atau bisa juga berubah menjadi sukun. Nah, perubahan ini bisa terjadi secara kasat mata. Memang jelas-jelas harokatnya berubah, domah berubah menjadi kasrah, domah berubah menjadi fathah, atau domah berubah menjadi sukun, atau cuma sekedar dikira-kira saja. Huruf akhirnya tetap, harokat akhirnya tetap, tapi hukumnya berubah menjadi rofa, nasab, khofat ataupun jazam. Oke, semoga kalian bisa menjadi lebih mengerti setelah mendengar penjelasan dari saya berupa contoh. Saya berikan 3 contoh masing-masing di sini. Apa contoh perubahan secara lafaz dan bagaimana contoh perubahan secara takdir. Oke, kita lihat yang pertama perubahan secara lafaz. Di sini ada kalimat Ja'a Muhammadun. Kalian lihat pada kata Muhammadun. Oke, kita konsen di sini pada kata Muhammad. Tiga-tiganya Muhammad di sini. Nah, pada ketiga kata Muhammad di sini, ya, Muhammad yang pertama harokatnya domah, Muhammad yang kedua harokatnya kasrah, dan Muhammad yang ketiga harokatnya fathah. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan seperti ini? Kita lihat yang pertama, Ja'a Muhammadun. Harokat akhirnya adalah domah karena dia sebagai fa'il. Oke, Ja'a menjadi fi'il. Fa'il harus dalam keadaan rofa. Rofa pada isim mufrad adalah domah. Kalian nggak usah pusing ngelihat, wah, apa sih itu rofa, apa sih itu fa'il, apa sih itu fi'il. Nanti kita akan bahas satu persatu pada bab-babnya sendiri. Sekarang yang harus kalian ketahui, kalian lihat pada kata Muhammad. Kita membahas tentang i'rab, perubahan kata, perubahan harokat pada akhir kata. Yang pertama Muhammadun, Ja'a Muhammadun. Kemudian contoh yang kedua, Jitu bi Muhammadin. Loh, kok tadinya kan awalnya Muhammad, kok sekarang bisa jadi Muhammadin? Nah, karena likhtilafil awamil dakhilati alaiha, perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Ini dibaca kasroh karena ada huruf jar berupa bi di sini. Jadi dibacanya kasroh bi Muhammadin. Tidak lagi dibaca Muhammadun atau bi Muhammadun, salah. Tapi harus kita baca bi Muhammadin. Atau contoh yang ketiga, Muhammadan. Loh, kok di sini Muhammadan, Pak? Padahal yang pertama Muhammadun, yang kedua Muhammadin. Kok yang ketiga bisa jadi Muhammadan? Kalian masuk dalam pelajaran nahwu bab i'rab. Ini adalah salah satu fungsi daripada mempelajari ilmu nahwu. Perbedaan harokat ini terjadi karena bedanya amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Ra'aitu Muhammadan, ya, saya melihat Muhammad.
Saya menjadi subjek, melihat adalah predikat, dan Muhammad di sini menjadi objek, atau dalam bahasa ilmu nahwu adalah maf'ul bih. Setiap maf'ul bih wajib hukumnya nasab. Tanda nasab pada isim mufrad adalah fathah. Jadi ketiga contoh di sini harokat pada akhir kata berbeda-beda karena perbedaan amil yang masuk. Itu yang saya maksudkan dengan i'rab. Nah, di sini secara kasat mata dapat kita lihat dhamma, kasroh, dan fathah. Oke, itu namanya perubahan secara lafaz. Dan kita akan tahu apa maksud perubahan secara takdir atau dikira-kira. Kita lihat contoh berikut. Yang pertama, ja'al fata. Kamu cuma lihat fatanya aja. Ja'al fata, ji'tu bil fata, ra'aitul fata. Kalau tadi Muhammad harokatnya berbeda-beda, tapi kalau sekarang fata kok gitu-gitu juga, Pak. Nah, ja'al fata harokatnya tetap fathah, ya, tapi dia dalam keadaan rofa. Kenapa? Kok enggak ja'al fata'u, ja'al fatayu? Gak bisa, karena dalam ilmu nahwu ada yang namanya istigol ataupun maksur. Ya, nanti kita akan pelajari pada babnya masing-masing. Ini tercegah daripada mendomahkan. Maka domah di sini hanya dikira-kira pada harokat akhir kata tersebut. Maka hanya dibaca ja'al fata atau ji'tu bil fata. Harusnya kan kasroh, ji'tu bi Muhammadin. Ini ya tidak bisa mengkasrohkannya ji'tu bil fatahin, nggak bisa, karena tercegah daripada menampakkan kasroh pada kata tersebut, ya. Jadi hanya dikira-kira saja ji'tu bil fatah. Nah, tapi fatah di sini hukumnya majrur. Tanda jarnya itu dikira-kira, kasroh yang dikira-kirakan pada huruf akhir. Kemudian ra'aitul fatah. Kenapa nggak dibaca fata'a? Sama seperti dua contoh tadi, tercegah daripada menampakkan fathah pada kata tersebut karena diakhiri dengan alif maksurah. Nah, tiga contoh ini adalah harokat yang berupa takdir. Kalau yang awal tadi, tiga contoh yang awal tadi harokat yang berupa lafaz. Nah, kasat mata dan tidak kasat mata. Perubahan pada akhir kalimat adalah i'rab. Perubahan pada akhir kata bahasa Arab adalah i'rab dalam ilmu nahwu. Hanya itu yang ingin saya jelaskan kepada kalian di awal-awal pembelajaran ilmu nahwu ini, agar kalian tidak bingung, tidak semakin pusing. Oke, konsentrasi belajarnya, jaga kesehatan kalian. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.